ini An-Naba itu adalah surat yang ke-78 ya. Artinya berita yang besar. Berita besar yang dipertanyakan. Dalam surat sebelumnya, ini mukadimahnya dulu. Mukadimahnya jawaban atas berbagai keraguan maknanya. Dalam surat sebelumnya, Al-Mursalat, Allah mengulang-ulang ayat Wailun yauma idzil lil mukadzibin, artinya kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan sebanyak 10 kali. Maka dalam surat ini Allah lebih banyak menjelaskan tentang hari kebangkitan. Dalam surat An-Naba ini Allah menjelaskan tentang hari kebangkitan dan kemudian pembalasan bagi para manusia sesuai amal dan amal perbuatan yang ia lakukan selama di dunia. Nanti kalau suaranya kecil dikabari ya teman-teman. Nah, hari yang didustakan oleh tentang hari yang didustakan oleh banyak orang. Gitu. Oke, dengan ini Allah menyampaikan pesan dalam surat An-Naba yang artinya berita besar. Ini merupakan awal dari juz 30 teman-teman ya. Juz terakhir dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat 37 surat. Sebagian besar surat tersebut diturunkan Allah pada masa kenabian pertama, yaitu diturunkan di Makkah seperti itu. Hanya dua saja yang disepakati oleh para ulama merupakan surat Madaniyah, yaitu surat Al-Zalzalah dan surat An-Nasr. Ini kebanyakan di juz 30 ini kebanyakan surat-surat Makkiyah seperti itu. Surat An-Naba diturunkan setelah surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ini ada di juz 30 ya teman-teman. Surat ini memuat sebuah berita besar yang dipertanyakan dan didustakan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan atas apa yang dilakukan selama di dunia. Mungkin kita sering kali mendengar gitu ya, bahwa di dunia itu selamanya gitu kalau mereka meyakini. Maka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, bahkan kalau teman-teman bisa mungkin teman-teman mengetahui juga ada yang sampai dikubur dengan harta bendanya gitu ya, masuk ke dalam kuburan gitu ya, padahal kan mungkin harta tidak akan dibawa mati seperti itu. Dan setelah dunia akan ada hari kebangkitan selanjutnya seperti itu. Yang pertama, hari kiamat, misteri yang tak akan pernah terkuak waktunya. Siapapun orangnya nggak akan tahu gitu ya kapan adanya hari kiamat. Nabi Muhammad saja tidak tahu gitu kalau ditanya kapan adanya hari kiamat oleh para sahabat. Karena itu kalau ada orang yang mengaku mengetahui datanya hari kiamat, maka sudah pasti ia adalah seorang pendusta. Gitu. Di sini dalam Quran surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ayat sebentar. Oke, ayat 1 sampai ayat 5 yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui ya. Ini diulang-ulang. Kalla saya'lamun ya, ayat 4. Tsumma kalla saya'lamun. Nah, Imam Al-Alusi menyebutkan bahwa kata ganti ketiga yang berbentuk plural ini di sini tanpa didahului penyebutan mereka sebelumnya bisa jadi dimasukkan untuk menghinakan mereka yang mendustakan hari kiamat gitu ya. Kata-kata yang sering berulang-ulang ini gitu ya. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka perlu dihadirkan dalam kesempatan ini. Atau bisa jadi justru mereka lah yang meneror kaum muslimin dengan pertanyaan yang bernada penghinaan. Pada hakikatnya mereka bukanlah bertanya, karena sikap mereka yang sudah sangat jelas mendustakan adanya hari kiamat gitu ya. Gitu. Kalau mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui gitu ya. Nah, kemudian apapun maksud mereka, Allah sudah menegaskan bahwa penentuan hari kebangkitan sudah dilakukan Allah dan tak ada seorang manusia yang hidup di dunia ini yang mengetahui rahasia tersebut gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Tidak juga orang-orang yang dekat dengan Allah, baginda Rasulullah ataupun malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kemudian dengan ini Allah sekaligus mengancam para pendusta tersebut bahwa kelak yang mereka
olok-olok akan menjadi kenyataan. Supaya terlambat, mereka akan segera mengetahui dan menyesal saat itu. Dan penyesalan seperti ini tidaklah berguna karena mereka telah menyia-nyiakan kesempatan yang sebelumnya terbuka luas ketika di dunia. Gitu. Apakah itu gitu untuk melakukan amal-amal kebaikan seperti itu. Kayak gitu. Dengan ini kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Sejak Allah memalingkan pembicaraan tentang hari kebangkitan, para pendusta itu khususnya dan para manusia secara umum melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin. Nah, mereka diajak berpikir untuk melihat fenomena alam yang Allah ciptakan di dunia. Dengan pikiran jernih dapat menghantarkan manusia untuk sampai pada keyakinan kebenaran hari kiamat. Jadi setelah tadi ayat 1 sampai ayat 5 dibuka dengan adanya hari kiamat gitu ya. Dan mereka memperolok-olokkan tentang hari kiamat ya orang kafir Quraisy. Kemudian ayat ke-6 sampai ayat ke-16 Allah menjelaskan tentang fenomena alam yang Allah ciptakan di dunia untuk apa gitu ya, supaya nanti manusia bisa berpikir jernih dan bisa menerima keyakinan bahwa akan adanya hari kiamat seperti itu. Arti dari ayat ke-6 sampai ayat 16 surat An-Naba yaitu, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang atau dalam kurung matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurahkan, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Nah, ayat-ayat di atas ini sebagaimana tutur dari Imam Qatadah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sekaligus sebagai pembuka pembicaraan yang lebih serius tentang hari kebangkitan, gitu ya. Allah menjelaskan pada ayat ke-6 dan ayat ke-16 tentang fenomena yang Allah ciptakan, gimana bumi itu sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak ya. Kalau teman-teman belajar yang teman-teman ilmu eksakta mungkin sudah pernah belajar tentang hal ini gitu ya. Di mana gunung itu memegang peranan penting dalam kehidupan di bumi gitu ya. Itu menjaga keseimbangan bumi sebagai pasak seperti itu. Dan tentang hal-hal ini sudah terindikasi secara ilmiah seperti itu, teman-teman. Nah, bumi yang terhampar luas ini pada hakikatnya tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta yang Allah ciptakan gitu ya. Yang Allah ciptakan bukan hanya bumi ya, bukan hanya tanah, tapi di luar itu banyak sekali kekuasaan Allah, alam semesta yang Allah ciptakan gitu. Gunung-gunung yang dipasang sebagai pasaknya kelak akan dicabut bagaikan bulu-bulu ringan saat hari kiamat kelak gitu. Allah juga lah yang menciptakan apapun serba berpasang-pasangan. Ya teman-teman jangan khawatir ya. Menjadikan sebuah perbedaan yang bahkan sangat mencolok menjadi sebuah keserasian. Ia juga yang sanggup menentukan hari kehancuran bagi apa saja, yang menentukan kapan kita dipanggil kembali kepada Allah gitu. Menariknya Allah juga menyebutkan tidur sebagai sebuah nikmat istirahat bagi manusia ya teman-teman, apalagi teman-teman yang sini insya Allah sudah pada dewasa semua gitu ya. Mungkin ketika anak-anak ya, mungkin teman-teman kalau lihat anak-anak disuruh tidur malahan marah, malahan nggak mau ya. Kadang kita yang dewasa ya kapan ya aku ada waktu tidur ya nggak sih. Ini teman-teman yang lagi kuliah gitu ya, udah pusing ngerjain tugas, udah deket UTS tapi banyak tugas di sana kuliah gitu. Teman-teman yang kerja gitu ya, udah capek tapi besok harus masuk lagi kerja gitu ya. Ya aku pengen istirahat ya. Itu kalau anak-anak, teman-teman lihat anak-anak gimana coba, disuruh makan, disuruh tidur, malahan ngambek. Coba aku pengen jadi anak-anak aja gitu ya. Jadi di sini Allah ini menjadikan tidur kita sebagai istirahat gitu ya, sekaligus sebagai tanda hari kebangkitan. Nah, ini poinnya.
bahwa tidurnya manusia di malam hari bagaikan sebuah kematian sementara, dan ketika ia terbangun di pagi hari, Allah telah membangkitkannya dari sebuah kematian. Umpamanya seperti itu, teman-teman. Maka kelak hari kebangkitan yang sesungguhnya setelah mati juga pun demikian. Dan kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Coba teman-teman kalau tidur udah kan lep gitu ya, nggak tahu, tahu-tahu pas bangun udah mau sahur gitu ya. Sekarang lagi bulan Ramadan gitu ya. Dan seperti itulah kematian dan hari kebangkitan gitu ya. Dan kalau tidur kita masih bisa memprediksi nih ya. Misalkan Mbak siapa ya? Mbak Septiana Ayu gitu ya. Mau tidur sebentar siang ini 1 jam aja pakai alarm. Kita bisa nentuin kapan kita mau bangun gitu ya. Tapi kalau udah kematian ya kita tidak bisa menentukan gitu ya. Gitu. Kemudian nah dalam Quran surat ini ya, Quran surat yang ke-6 ayat 60 yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan ya, yang kembali lagi gitu ya. Ketika usia kita mungkin tidak masih berlanjut, maka Allah membangkitkan kita dari tidur kita gitu ya, seperti itu. Tapi ketika waktu yang sudah selesai ya Allah akan mencabut nyawa kita gitu ya. Makanya suka ada yang bilang, mungkin teman-teman sering mendengar, bahwa lakukanlah hal yang bermanfaat karena kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini gitu ya. Karena kalau hari besok sama saya dengan hari ini, maka itu kita akan merugi, akan menjadi manusia merugi. Kalau hari besok lebih buruk daripada hari ini, kita akan celaka gitu ya. Itu perkataan salah seorang sahabat Nabi seperti itu. Nah, dalam surat Al-An'am itu ya, Al-An'am ayat 60, Allah juga menggunakan kata yatawaffakum, yang artinya mematikan kalian, yaitu menidurkan di malam hari. Ibnu Al-Anbari mengatakan tidur disetarakan seperti kematian yang semua kegiatan manusia terputus ya. Ada nggak sih yang tidur tapi masih bisa sambil mengerjakan sesuatu? Tidur ayam teh. itu nggak bermasuk ke sana ya teman-teman ya. Kalau tidur kan udah tidur ya, nggak bisa. Misal siapa ya di sini, Anissa gitu ya, Anissa Listiani misalkan mau ngerjain, tidur sambil mau deadline tugas tapi ngantuk, ya udah aku tidur sambil ngerjain tugas, bisa nggak kayak gitu? Nggak ya. Teman-teman bisa multitasking tuh kalau lagi melek, kalau tidur ya udah gitu ya, seperti itu ya. Begitu juga gitu ya dengan tidur ya. Tidur itu makanya tidur disetarakan dengan kematian karena semua kegiatan manusia terhenti pada saat itu ya. Allah juga menjadikan malam seperti halnya pakaian yang menutupi, karena pada malam hari manusia beristirahat dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk privasi diri sendiri dan tidak ingin diketahui oleh orang lain ya. Biasanya kalau kita lelah, kalau udah ini seharian nih beraktivitas, teman-teman yang kerja, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang beraktivitas apapun, pas malam hari waktu istirahat udah kan saya nggak pengen ngomong, nggak pengen nerima tamu ya ataupun apa, pengen istirahat gitu, aku pengen punya me time bahasanya dalam zaman sekarang gitu ya. Yang begitu juga gitu yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-An'am ini gitu ya. Nah kemudian sedangkan siang Allah jadikan sebagai waktu bagi manusia untuk beraktivitas, untuk mencari penghidupan gitu ya. Keduanya berpasangan dan diganti Allah secara bergiliran untuk kepentingan manusia. Allah pasangan siang dengan malam, karena di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ya. Coba bayangkan kalau hari itu siang terus, gimana coba ya, apakah manusia bisa hidup gitu ya. Tumbuhan saja ya teman-teman, kalau tahu tumbuhan, kalau apa ya, kalau kena matahari terus gitu ya, kena matahari terus yang panas terus ya, nggak non-stop ya, akan mati gitu. Bagaimana dengan manusia gitu ya. Jadi maha besar Allah gitu menciptakan
pagi menciptakan siang untuk mencari penghidupan, beraktivitas dan menjadi malam sebagai tempat istirahat seperti itu. Nah, siapakah yang menggilir kedua waktu tersebut secara bergantian? Bagaimana seandainya sepanjang waktu menjadi malam yang gelap ya? Kalau menjadi ke malam yang gelap ya, teman-teman ada yang pernah ke kutub utara? Kalau teman-teman tahu kutub utara yang sangat dingin itu ya, matahari saja sulit untuk ada di sana gitu ya kan. Makanya hewan-hewan juga yang bisa hidup di sana cuman seperti hewan-hewan yang ada di kutub utara gitu ya, seperti itu. Nah, itulah gitu hikmah dari pergantian waktu. Zat yang mampu melakukannya tentu juga mampu membangkitkan manusia setelah kematian. Jadi ini maha besar Allah gitu. Allah menciptakan pagi, menciptakan siang untuk mencari penghidupan dan malam untuk beristirahat. Dialah sang pencipta 7 lapis langit tanpa tiang yang berada di atas bumi secara kokoh. Pernahkah manusia membayangkan satu hari saja dari 7 lapis langit tersebut jatuh dan menimpa bumi? Coba kata membayangkan tempat manusia berada dan melangsungkan kehidupan, coba bagaimana? Kalau kita dulu zaman anak kecil ya, zaman anak-anak apa ya, nonton kartun teman-temannya. Terus ada kartun yang teteh lupa kartun apa, pokoknya itu tuh ada meteor pada jatuhan gitu ya dan hancur gitu ya dunia. Sebelum jatuh saja baru mau melewati lapisan bumi saya sudah memberikan dampak sebetulnya. Bagaimana dengan ini gitu ya. Nah, Allah juga yang menjadikan pelita sangat terang yaitu matahari tanpa pernah padam sejenak pun. Gimana coba kalau dalam waktu siang matahari tiba-tiba mati. Gimana coba? Ya, gitu. Contohnya saja seperti waktu gerhana ya. Waktu gerhana ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Itu kalau gerhana matahari bukan berarti matahari mati teman-teman ya. Matahari tetap menyala gitu ya. Tapi mungkin pergeserannya saja. Itu tertutupi ya. Tertutupi makanya bumi seakan menjadi seperti gelap gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita bercerita tentang gerhana ini, masya Allah gitu kebesaran Allah. Nah, kenapa kalau ada gerhana kita diperintahkan untuk sholat gerhana? Teman-teman ada yang udah pernah sholat gerhana? Udah ya? Ya, beberapa sudah ya. Ya, gitu ya. Kita juga pas saat gerhana diperintahkan untuk terus berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, berzikir, berdoa kepada Allah, memohon ampunan ya, seperti itu ya. Gitu. Bagaimana kalau gerhananya tidak balik lagi gitu ya? Nggak apa ya, gerhananya tetap di situ, tidak pergi gitu, nggak balik lagi, matahari tetap tertutup. Bagaimana kondisi bumi yang akan sangat dingin nantinya gitu. Oke, kemudian pernahkah kita bayangkan seandainya jarak antara matahari dan bumi tempat kita berada dijauhkan Allah sedikit aja ya, coba kalau matahari dijauhkan sama Allah sedikit aja, kan urutan planet ya teman-teman, Masya Allah gitu, itu semua sudah Allah atur gitu. Bagaimana jarak bumi gitu ya, bagaimana dalam di bumi ini kita punya satelit ya, kita punya bulan dan sebagainya macam gitu, dan itu jarak-jaraknya sudah Allah atur untuk kehidupan keberlangsungan hidup makhluknya ya, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, ya kan, kemudian Allah juga yang menurunkan dari awan-awan yang membawa air menjadi hujan yang mengguyur bumi. Dari air yang satu itu kemudian diterima oleh tanah yang bermacam-macam jenisnya. Dari sana kemudian tumbuh berbagai jenis biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam dan rupa. Sebagian diantaranya menjadi perkebunan dan taman-taman yang indah dan lebat. Dan setiap waktu selalu saja ditemukan jenis tanaman dan tumbuhan baru. Semuanya berasal dari satu jenis air, yaitu air dari awan. Makanya kalau ada hujan, kita berdoa. Apa doanya? Ayo, ada yang tahu? Boleh yang tahu nyalakan mic-nya, doa ketika hujan apa? Ayo. Ada yang tahu? Boleh. Ya. Sayiban nafi'an. Artinya
Ya Allah, turunkanlah. sesuatu yang bermanfaat pokoknya nafi'an. Iya, betul. Pintar ya, betul ini. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan ya, memberikan kita manfaat gitu. Kalau kita lihat, kita mau menyambungkan ke fenomena Indonesia, tapi takut terlalu gimana gitu ya. Ya. Oh, kadang kalau kita ya, kita saja gitu ya, kadang mau pergi gitu ya, tiba-tiba hujan, kadang ya hujan gitu dan segala macam gitu. Tapi ketika panas ya panas ya. Manusia kan sering sekali seperti itu. Coba kita sekarang belajar untuk menjauhi kata-kata seperti itu ya. Hujan itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada makhluk hidupnya gitu ya. Dari hujan Allah bisa tumbuhkan tumbuhan. Nanti tumbuhan itu bisa bermanfaat buat makhluk hidup yang lain ya. Teman-teman bisa makan bayam. Teman-teman tadi sahur ada pakai sayur, nanti bisa makan sayur gitu. Coba bayangkan kalau tidak ada hujan, gimana juga manusia bisa bisa bertahan hidup ya. Air dari tanah itu ya berasal dari hujan juga gitu ya. Seperti itulah kondisi bumi. Kemudian kita lanjut ke bab hari yang ditunggu-tunggu. Nah, bila hari penentu itu datang, semuanya menjadi berubah. Karena saat itu para manusia sudah tidak lagi dibebani dengan tugas dari taklif. Taklif itu berasal dari kata mukallaf. Hal-hal yang diwajibkan kepada manusia yang sudah diberikan beban syariat. Kepada siapa saja? Kepada kalau perempuan sudah balik ya. Perempuan kalau sudah haid, laki-laki kalau sudah mimpi basah, maka bagi kaum muslimin dia sudah mendapatkan kewajiban ataupun beban syariat. Apa saja? Perintah Allah, sholat 5 waktu ya, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah di muakkad, gair muakkad gitu ya, hal-hal sunnah yang dianjurkan seperti itu. Nah, jadi ketika hari itu datang, hari akhir itu datang, maka manusia tidak lagi dibebani tugas-tugas dan beban syariat gitu ya. Ketika hari akhir itu datang gitu. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban sholat 5 waktu. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban untuk berzakat zakat karena sudah selesai gitu masanya ya. Masa hidup. Masa manusia di bumi itu sudah selesai. Manusia dari mana sih masanya? Lauhul mahfuz, kemudian masa di rahim ya, masa di bumi, kemudian hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, hari penimbangan ya. Hari penimbangan, hari pembalasan seperti itu. Nah, pada hari akhir itu tiba, maka sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus ditunaikan karena sudah selesai masanya. Maka akan menuju ke masa petanggung jawaban seperti itu. Jadi sudah sulit ya. Taklif ini dari kata mukallaf itu orang-orang yang sudah diberikan beban syariat, yaitu kepada orang-orang yang sudah balik ya. Manusia, kalau perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki itu sudah basah seperti itu. Ini Quran surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 20 yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah Allah tetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Lalu kamu datang berkelompok-berkelompok dan dibukalah pintu langit. Maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka ia menjadi fata morgana. Maksudnya apa sih? Nah, bila datang hari itu, hari yang ditunggu-tunggu, hari kebangkitan, manusia pun segera terjaga dari kematiannya, bangkit, bangun. Hal sederhana yang tadi kita sempat jelaskan, tidur itu seperti kematian gitu ya. Ketika bangunnya itu seperti hari kebangkitan kecil gitu ya. Nah, kehidupan sesungguhnya baru akan dimulai setelah itu. Jadi, hidup di dunia bukanlah hidup yang selamanya. Makanya penyakit, kata Rasulullah, penyakit umat saat ini adalah cinta hidup dan takut mati. Cinta dunia, takut mati. Segalanya dilakukannya, cari harta segala macam untuk berfoya-foya, tapi melupakan tugas dia di dunia apa? Mengumpulkan bekal beribadah kepada Allah ya. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ya, jelaskan juga Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Makanya ketika teman-teman kita semua sedang beraktivitas, mau kuliah, mau mengurus keluarga, mau bekerja, maka jangan lupa diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah agar segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah. Nah,
Nah, saat hari kebangkitan, saat manusia dibangkitkan, maka kehidupan sesungguhnya baru dimulai. Bahkan ada yang sebenarnya Rasulullah jelaskan juga ya, satu hari di hari kebangkitan bagaikan berapa ratus hari di dunia, coba bayangkan gitu ya. Nah, hari pembalasan itu menanti manusia yang gitu ya, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mereka dibangkitkan secara berkelompok sesuai dengan perilaku dan amal mereka ketika hidup di dunia. Makanya dijelaskan mereka akan datang berkelompok sesuai dengan perilaku mereka, perilaku manusia, amal perbuatan, dan segala macam. Nah, masing-masing kelompok terdapat pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Hal ini senada ungkapan Allah dalam firman-Nya, ya, Quran surat yang ke-17 ayat 71 yang artinya, ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan mana siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun, ya. Manusia akan datang berkelompok sesuai amal ibadahnya, sesuai dengan amal perbuatannya, dan setiap kelompok itu akan ada pemimpinnya gitu ya. Nah, langit-langit pun membuka diri atas titah Tuhannya. Di dalamnya terdapat pintu-pintu yang sangat banyak. Kemudian gunung-gunung yang menjadi pasak, bumi pun tersebut terbang dan dijalankan Allah bagi bulu. Ia pun seperti fata morgana. Di gunung-gunung menjadi pasak, bumi pun tersebut berterbangan gitu, dicabut oleh Allah sebagai bagaikan bulu gitu ya. Ada keberadaannya tapi seolah terlihat tidak ada di alam nyata kondisinya, Masya Allah. Karena gunung yang demikian kokohnya terserat juga oleh arus dan mesti mengikuti titah dari Allah. Gunung-gunung itu menjadi seperti fata morgana, seperti ada dan seperti tiada, seolah menjadi demikian ringannya. Ini adalah satu dari sekian gambaran kedahsyatan hari kiamat. Gitu ya. Dan setelahnya diikuti dengan datangnya hari kebangkitan. Kemudian dilanjutkan dengan hari pembalasan. Masya Allah gitu ya. Bergambaran betapa dahsyatnya hari kiamat gitu ya. Gunung yang kokoh sebegitu kokohnya itu tercabut dan berterbangan gitu ya. Dan itu seperti kalau membayangkan seperti fata morgana, seperti ada ini beneran gaya gitu ya. Kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian lanjut ke hari pembalasan. Hari kebangkitan membawa misi keadilan agar setiap manusia mendapatkan balasan yang setimpal dan adil atas semua perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, kemudian surat An-Naba ayat 21 sampai 30 ya, yang artinya sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan dengan sesungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Jadi orang-orang zalim yang melampaui batas ya, yang melakukan hal-hal buruk ketika di dunia gitu ya, yang selalu menindas kaum yang lemah, selalu berbuat curang, selalu berbuat serakah. Bagi mereka tempatnya yaitu di neraka jahanam, seburuk-buruknya tempat kembali di akhirat, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Menjaga mereka ya, yaitu neraka yang selalu ada pengintai, ada penjaganya gitu. Menjaga mereka tanpa batas, tanpa belas kasihan sama sekali. Sekali-kali tidak akan pernah mereka merasakan kenyamanan dan kesejukan di dalamnya. Al-Faro menafsirkannya dengan kenyamanan beristirahat dari panasnya hawa neraka, sehingga disebut dengan al-labardan. Tak akan ada kesejukan dan kenyamanan dari siksa neraka yang tidak kenal ampun. Jadi mereka misalnya, ya Allah istirahat dulu dari kepanasan neraka. Nggak ada seperti itu. Selamanya akan merasakan hal-hal seperti itu gitu ya. Ini sebagai pengingat juga buat diri kita gitu ya, untuk
tidak berlaku zalim ketika di dunia, untuk tidak serakah gitu ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang nantinya akan memberatkan kita di akhirat kelak gitu ya. Bahkan sekedar mendapatkan hembusan angin pun enggak gitu, tidak akan gitu ya. Kemudian tutur az-zajjaj dalam tafsirnya, tidak juga mereka mendapatkan sesuatu yang mengusir dahaga dan haus karena menahan panas yang sangat luar biasa. Tak ada air kecuali air yang menggelegak ataupun air mendidih dan nanah yang sangat menjijikkan dan baunya menyengat. Nah, itulah balasan yang setimpal bagi perbuatan mereka, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Bumi, langit, ditidurkannya manusia, gunung-gunung, awan, dan air, serta berbagai tanda yang lainnya yang tadi disebutkan ya di atas gitu ya. Pada kesempatan taubat yang berulang-ulang Allah buka gitu. Allah gunakan dengan Allah juga berikan kepada kita gitu ya, kepada manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti gitu ya, yang tidak memanfaatkan kesempatan itu gitu ya. Ketika Allah bangunkan kita di pagi hari, itu merupakan Allah berikan kita lagi kesempatan. Ayo nih, siapa ya? Kita mau ini kan. Allah, iya nih, Mbak Durah nih. Ayo Durah, kata Allah. Bahasa itu. Ayo Durah, bangun. Apa sih? Udah dapat kesempatan pagi hari ini. Ayo, harinya lebih baik dari hari kemarin. Kita bangun pagi hari lagi ya. Dibangunkan lagi dari tidur, maka itu merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita melakukan amal kebaikan seperti itu. Kemudian kemuliaan dan kemenangan orang-orang yang bertakwa ya. An-Naba ayat 31 sampai 36 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta, sebagaimana pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Baru mereka kepuasan yang sangat luar biasa bagi mereka yang melakukan amal kebaikan ya. Gitu. Mereka nanti di akhirat kelak akan mendapatkan berbagai kenikmatan gitu, yaitu kebun-kebun yang sangat lebat dan indah serta buah anggur yang sangat menggiurkan, ditemani bidadari cantik dan kalau laki-laki bidadari, kalau perempuan apa dan tak tertandingi dan tidak dan nggak pernah tua. Maka ada pernah juga ya teman-teman pernah ngasih nonton film yang dibilang gitu ya bahwa nenek-nenek itu nggak bakal masuk surga gitu. Neneknya marah ya. Ya karena apa? Karena di surga itu tidak ada yang tua, semuanya sebaya, semua seumuran gitu. Semuanya seumuran, tidak ada yang tua. Makanya kalau teman-teman pernah nggak sih nonton film nenek-nenek itu tidak akan masuk surga gitu ya, karena udah muda kembali gitu ya, umurnya udah sebaya semua seperti itu. Nah, selain itu semua penghuni surga juga akan mendapatkan kenikmatan psikis berupa perkataan yang baik, tidak ada lagi dusta, nggak ada kata-kata yang buruk yang terdengar gitu ya, semuanya santun, kata-kata indah, selalu menenangkan gitu ya, nggak ada kalimat-kalimat buruk nanti di surga nanti. Nah, itulah anugerah dari Zat yang serba maha. Dalam Quran surat ini An-Naba ayat 37, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Jadi itu balasan buat orang yang melakukan amal kebaikan. Oke, ini buat selanjutnya hadir kebenaran dan keadilan. Quran surat An-Naba ayat 38 sampai 39 ya. Yang artinya pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhannya yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti akan terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, hari itu semuanya tunduk pada titah Allah yang berkuasa atas segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dan penegakan hukum benar-benar dilakukan secara transparan, secara adil, tanpa adanya pemihakan dan kecondongan bagi siapapun gitu ya. Ketika dikatakan hukum di dunia seperti apa coba gitu ya.
kebanyakan adalah terhadap yang berkuasa itu tumpul gitu ya, kepada orang yang lemah itu sangat tajam gitu ya. Artinya ketika di hari pembalasan kelak, Allah akan memberikan keadilan, tidak transparan semuanya, tidak ada yang condong, nggak ada yang memihak ini di pihak malaikat memihak manusia, ini nggak bakal bisa seperti itu. Semuanya adalah kebenaran dan seadil-adilnya. Ketika di dunia tidak mendapat keadilan, di akhirat Allah pasti akan memberikan keadilan. Nah, meski demikian, Allah tetaplah sebagai zat yang pemurah bagi semua makhluk hidup, gitu ya. Yang mau berusaha berbuat baik dan bersabar ketika mendapatkan ujian di dunia. Sekaligus zat yang maha benar yang akan membuktikan janjinya dengan memberikan balasan yang adil dan setimpal. Yang zalim tak dilebihkan hukumnya, sedang yang baik dilipatkan pahalanya. Itulah kemurahan dan cinta Sang Rahman yang tiada habis-habisnya. Penutup, sebagai penutup, penyesalan An-Naba ayat 40. Sesungguhnya kami telah memperingati kepadamu, hai orang-orang yang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah. Ini hari-hari tentang penyesalannya. Siapapun orangnya pasti kelak akan menyesalkan segala perbuatannya. Bagi yang diberikan nikmat surga dan kemuliaan, ia akan menyesal mengapa tak lagi nggak giat ya, kenapa aku nggak giat dari dulu dan bersemangat menuju kebaikan dan meningkatkan segala kualitas dan kuantitas amal solihnya. Apalagi bagi yang zalim dan melampaui batas, mereka justru berharap seandainya menjadi debu aja, karena debu nggak diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kelak manusia bahkan jin akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi bayangkannya seperti itu. Manusia yang mendapatkan surga saja, dia juga menyesal karena apa? Kenapa ya aku dari dulu nggak giat nih, aku nggak giat beramal soleh, aku nggak bersemangat. Apalagi orang-orang yang mendapatkan balasan di neraka. Ya, mereka akan mengira, ya Allah, kenapa ya aku tidak menjadi tanah aja, aku tidak menjadi debu aja, sehingga aku tidak dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Jadi seperti itulah akan datang penyesalan. Makanya penyesalan datang di akhir. Kalau di awalnya pendaftaran. Nah, perkataan orang-orang kafir di atas menggambarkan penyesalan yang sangat dalam. Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Mujahid mengatakan hal itu mereka katakan saat melihat hewan-hewan menjadi debu. Namun sebaliknya ditafsirkan lebih umum karena baik jin dan manusia diciptakan untuk beribadah semasa hidupnya seperti tutur Al-Quran, dan semuanya akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadi kita semua hamba-hamba yang Allah muliakannya dan menjadi semoga kita senantiasa istiqomah dalam melakukan amal kebaikan, dan semoga Allah mudahkan kita ya dalam menuju kebaikan gitu, karena maha baiknya Allah gitu, ketika kita sudah berniat saja melakukan kebaikan, Allah akan memberikan pahala kepada kita ya. Tapi kalau kita mau melakukan keburukan gitu ya, niat-niat doang, niat-niat saja, itu tidak terlalu Allah jadikan sebuah keburukan, kecuali kalau dia sudah melakukan keburukan. Makanya ayo kita bulan Ramadan ini, pada ini sudah pekan pertama ya, sudah selesai satu pekan ini. Setelah ini kita bisa lebih bersemangat lagi untuk melakukan amal-amal kebaikan ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu untuk tadabbur Quran pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama dulu teman-teman ya. Ya, sebelum ditutup, teman-teman boleh minta tolong untuk menyalakan kameranya dulu ya. Kita dokumentasi dulu sebentar. Teman-teman yang bisa nyalakan kameranya, Mbak Putri Sakina, Mbak Septian Ayu, Mbak Duro, Anis, Mbak Laras ya, Mbak Larasi Watia, Mbak Kamelia Hosjatila, Mbak Duro, boleh yang bisa nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu ya, sebentar ya. Tunggu-tunggu ya. Ini nggak ada yang dandan. Oke, sebentar ya. Mbak Kamelia bisa nyalakan kameranya. Mbak Septian Ayu, Duro, Mbak Duro, Anis Salistiani. Oke, kalau tidak kita mulai saja ya. Oke, baik, yuk.
Teteh hitung 1 sampai 3, boleh kalau mau ngasih reaction ataupun apa ya. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Mari kita tutup tadabbur Al-Quran pagi hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Belum teh.